Waalaikumsalam Ibu Ana. Bagaimana kabarnya Bu Rika? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bu Rika, sesuai dengan perjanjian kita, hari ini kita akan melakukan perbincangan terkait kegiatan coaching yang akan Bu Rika lakukan sesuai alur Tirta. Nah, kali ini saya akan bertindak sebagai pengamat saat Bu Rika sebagai coach dan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Sinta ya Bu Rika, betul? Iya, Baik, terima kasih. Nanti Bu Rika, kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya Bu. iya Bu. Ya, kita akan memakai 4 kriteria yaitu kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Bisa dipahami ya Bu Rika? Bisa. Oke, terima kasih. Untuk kompetensi coaching, apa yang ingin Ibu kembangkan Bu Rika? Untuk kompetensi coaching kali ini yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu Ana, yaitu presence, kehadiran penuh sebelum dan sesudah melakukan coaching. Eh, Menjadi pendengar yang baik, fokus, mendengar dengan rasa. Bagus sekali ya Bu Rika ya. Cukup 2 itu sajakah atau masih ada lagi kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Rika? Ada Bu Ana, yaitu saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali ya Bu Rika ya. Jadi Bu Rika kali ini ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu Rika. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik, kompetensi mana yang ingin diobservasi Bu Rika? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin nanti ingin mengembangkan yang present atau kehadiran penuh, fokus, Wah, bagus sekali. mendengar Baik, dengan jadi rasa. ingin diobservasi bagian kompetensi itu ya Bu Iya. Rika. Nah, menurut Bu Rika nih, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Rika? Saya nanti harus fokus mendengarkan kunci. Ini nanti supaya nanti saya bisa paham apa yang disampaikan oleh kunci. Ya, bagus sekali Bu Rika. Jadi yang paling ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh ya Bu Rika, dan Iya Bu. indikator ketercapaiannya Bu Rika bisa fokus, mendengarkan, atau pada saat berbincang dengan coach. Gitu Iya. ya Bu Rika. Iya betul Bu. Nah, baik Ibu, semua sudah saya catat. Untuk mengetahui bagaimana Ibu mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching tersebut, kapan akan dilaksanakan kegiatan coachingnya Bu Rika? Setelah ini Bu. Wah, baik, Alhamdulillah. Setelah ini ya Bu Rika, saya akan ikut hadir pada kegiatan coaching Bu Rika dengan Bu Sinta. Saya sebagai pengamat, Bu Rika sebagai coach, dan Bu Sinta sebagai coachee. Terima kasih. Mari Bu Rika. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik Bu Rika. Oh iya Bu Sinta, sesuai dengan perbincangan kita kemarin, katanya hari ini Bu Sinta mau berbincang sesuatu sama saya. Kira-kira apa nih Bu Sinta yang akan kita perbincangkan hari ini? Baik, terima kasih atas waktunya kepada Bu Rika. Saya sedikit curhat ini, saya ring ini kepada Bu Rika. Iya, monggo. Bahwasanya minggu lalu itu pada waktu di kelas, Bu, saya kok merasa anak-anak itu bosan ya terhadap proses pembelajaran saya, Bu Rika. Dan mereka tuh asik main sendiri dan tidak fokus, Bu Rika. Itu yang saya alami, Bu Rika. Ketika tidak fokus ini di mata pelajaran apa Pak biasanya anak-anak ketika tidak fokus? PJOK, kebetulan saya karena guru PJOK itu mata mapel yang saya ampu itu penjaskes, Bu. Oh gitu. Oh nggih Bu.
Terus dengan adanya anak-anak tidak fokus itu, bagaimana tindakan Bu Sinta mengatasi anak yang tidak fokus itu tadi? Bagaimana Bu? Siap, terima kasih Bu Rika. Seperti halnya yang sudah disampaikan pada proses pendidikan guru penggerak kemarin, yakni saya diajari tentang RPP berdiferensiasi, kemudian dengan kemampuan sosial KSE. KSE. Jadi insya Allah saya akan menerapkan itu semua, Bu Rika. Baik. Dari RPP berdiferensiasi itu nanti Bu Sinta itu akan mengajarkan yang prosesnya yang bagaimana, Bu? Pakai proses yang apa? Siap, terima kasih. Untuk dalam proses penerapan RPP berdiferensi saya, Bu, itu saya lebih ingin mengembangkan atau media pembelajaran baru. Seperti awalnya untuk pembelajaran di kelas saya mungkin hanya menggunakan metode ceramah, itu nanti akan saya sisipkan dengan metode atau media pembelajaran video atau praktek di dalam kelas. Bagus sekali. Jadi tadi Bu Sinta kurang fokusnya peserta didik ketika pembelajaran PJOK, sehingga Bu Sinta akan melaksanakan semacam perubahan cara pembelajarannya Bu Sinta dari metode ceramah akan dirubah mungkin apa tadi Bu? Dari metode ceramah mau dirubah ke metode pembelajaran yang lebih menarik. Seperti itu Bu Sinta. Betul. Kira-kira kapan ini Bu Sinta akan segera melakukan perubahan ini? Secepatnya Ibu, ya. Secepatnya akan saya lakukan itu mungkin karena habis ini itu ada PTS, mungkin setelah PTS itu akan saya lakukan. Baik Bu Sinta, itu tadi beberapa pertanyaan dari saya untuk menguatkan kembali percakapan kita kali ini. Tanggung jawab mana yang akan Ibu Sinta rencanakan ke depannya? Baik, siap, terima kasih Ibu. Mungkin yang pertama yang saya lakukan yaitu menemukan ide baru yang lebih fresh terkait proses pembelajaran atau metode yang saya lakukan. Yang pertama. Kemudian nantinya itu akan saya lakukan penempatan sesuai dengan skill yang dimiliki oleh kemampuan setiap anak. Kemampuan anak kan berbeda-beda. Iya. Itu nanti akan saya lakukan penempatan. Kemudian yang ketiga, saya akan adakan evaluasi terhadap hasil atau metode atau ide baru yang saya lakukan tersebut. Baik Bu Sinta, menarik sekali ya percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Sinta ke depannya bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan anak-anak bisa menerima pembelajaran yang menarik lagi dari Bu Sinta. Ya. Saya kira cukup Bu Sinta percakapan kita hari ini. Semoga percakapan kali ini bermanfaat dan kita sebagai tenaga pendidik ke depannya bisa merubah cara-cara belajar kita ke yang lebih menarik lagi supaya anak-anak tidak bosan dalam pembelajaran kita. Saya kira cukup itu Bu Sinta. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Rika, baru saja saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Rika dengan Bu Sinta. Bagaimana perasaannya Bu Rika? Perasaannya ya sedikit agak nervous Bu, karena sebenarnya kita mulai kemarin sudah belajar ya, cuman namanya kita masih belajar ya. Tadi saya itu tadi karena apa ya, untuk memberikan pertanyaan yang berbobot itu saya masih perlu belajar lagi saya kira. Sudah sangat bagus
bagus sekali Bu Rika. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk memenuhi indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang sudah Ibu Rika sampaikan pada saya pada saat pra-observasi tadi? Iya, saya tadi sudah memilih untuk penuh mendengarkan Bu Sinta selaku coach, dan saya juga sudah berusaha fokus mendengar dengan rasa, dan saya juga tadi sudah menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali Bu Rika. Bu Rika tadi pada saat pra-observasi menyampaikan kepada saya bahwasanya dari 3 kompetensi yang dipilih adalah kompetensi kehadiran penuh yang ingin dikembangkan. Menurut catatan saya dari hasil mengamati kegiatan atau pelaksanaan coaching tadi, Bu Rika sudah cukup bagus. Alhamdulillah. Tapi masih perlu ditingkatkan ya Bu, fokusnya mungkin karena nervous, itu tadi Bu Rika nervous ya. Iya. Sampai tadi saya mendengar kalimat Pak. Iya, maaf ya Bu Sinta ya. Ya Allah. Bu, saya kedua kali Bu Ana, terus terang saya kedua kalinya loh ke Bu Sinta itu sampai panggil Pak. Ya, karena saya fokus kalau lihat wajahnya Bu Sinta itu aduh. Ya, sudah bagus sekali. Saya tadi mengamati sudah cukup bagus, hanya ya menurut Bu Rika tadi katanya nervous, mungkin itu berpengaruh. Iya, pengaruh. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih meningkat lagi. Amin. Nah, Bu Rika, selanjutnya nih Bu Rika, setelah kemampuan untuk kehadiran penuh, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Rika kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan dilakukan? Saya ingin mengembangkan di dalam menyampaikan pertanyaan berbobot Bu Ana. Ya, bagus sekali. Jadi kalau coaching kali ini yang dikembangkan kompetensi kehadiran penuh atau fokus, nanti selanjutnya yang ingin Bu Rika kembangkan adalah kemampuan menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya Bu Rika? Iya, betul sekali Bu Ana. Nah, kemudian Bu Rika, kira-kira nih untuk memenuhi keinginan tersebut, rencana apa yang ingin Bu Rika lakukan untuk mengasah kemampuan itu Bu Rika? Saya akan terus belajar melakukan coaching bersama rekan sejawat di sekolah saya, terus belajar supaya nanti saya lebih Bu Ana, lebih bisa lagi, karena memang saya merasa kekurangan saya tuh di speaking. Apa saya ini memang orangnya pemalu, apa malu-maluin gimana nggak tahu juga. Tapi saya insya Allah akan terus berusaha. Memang beda Bu Ana ketika kita mengajar di dalam kelas, ketika kita diobservasi sama tidak itu memang berbeda. Apalagi padahal ini sudah sesama teman, tapi memang seperti itu memang keadaannya. Saya kira teman-teman yang lain seperti itu. Ya beda kan antara didampingi sama tidak, itu perasaannya berbeda memang. Iya, tapi saya kan tidak menakutkan ya Bu Rika ya. Enggak. Justru ini mengasah Bu, jadi ini mengasah. Baik Bu Rika, kapan Bu Rika ya? Kira-kira nih, kapan? Segera Bu. Iya, segera ini karena kan kita sebentar lagi sudah melaksanakan kegiatan aksi nyata. Jadi saya akan segera melakukan bersama rekan sejawat di sekolah. Ya, berarti Bu Rika akan segera melakukan rencana Bu Rika melakukan coaching selanjutnya, begitu ya Bu Rika betul, ya? Bu Ana. Baik Bu Rika, saya sudah tidak sabar untuk bertemu lagi dengan Bu Rika 1 atau 2 minggu ke depan. Saya ingin mendengar lagi cerita dari Bu Rika tentang progres yang sudah Bu Rika dapatkan. Siap Bu Ana. Terutama tentang kompetensi melakukan kegiatan coaching ya Bu Rika. Baik, siap. kalau begitu terima kasih untuk hari ini Bu Rika. Sama-sama Bu Ana. Untuk Bu Sinta juga mudah-mudahan sukses. Terima kasih, sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.